Berarti saat itu iblis pun keluar dari surga. Ia tidak berada di dalam surga. Yang tetap berada di dalam surga yaitu Nabiullah Adam, yang nanti kelak Allah menciptakan pendampingnya untuk menemani Nabi Adam di dalam surga, yaitu Sayyidah Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat silaturahmi yang saya hormati. Lalu bagaimana iblis yang saat itu tidak berada di dalam surga? Bahkan ia berada di dalam surga karena Allah mengusirnya dari surga. Namun iblis memiliki kemampuan yang berbeda dengan makhluk lain. Walaupun ia berada di luar surga, namun tiupan-tiupan rayuannya akan tembus dalam diri Nabiullah Adam. Saat iblis berdialog dengan Nabiullah Adam, yang saat itu iblis tidak berada di dalam surga, ia berada di dalam luar surga. Tapi kenapa kok terjadi dialog padahal wujudnya iblis atau setan berada di dalam atau di luar surga Allah Subhanahu wa taala? Iblis berkata kepada Nabi Adam, "Ai Adam, wahai Adam, al adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla." Adam, maukah kamu saya tunjukkan kepada satu pohon, apabila kau makan buah pohon itu kan abadi tinggal di surga dan kerajaan tidak akan pernah sirna. Itu dialog yang terjadi, yang Allah lukiskan dalam Al-Quran antara iblis dan Nabi Adam. Makna di sini adalah bahwasanya ketika Allah sabdakan dalam hadis yang saya sampaikan tadi, wasudatis syayatin atau wasubidatis syayatin, setan Allah belenggu di bulan suci Ramadan, memang wujudnya Allah penjarakan, wujudnya Allah belenggu, namun tiupan-tiupan rayunya masuk ke dalam dada manusia. Kita rasakan dalam kehidupan kita ini, saat kita memasuki bulan suci Ramadan, saat kita berpuasa, justru malahan godaan dan cobaan justru lebih berat dan lebih besar saat kita berada di bulan suci Ramadan. Apakah itu godaan semata dari hawa nafsu kita saja? Tidak. Godaan itu bukan saja dari hawa nafsu kita, bahkan syaitan pun menggoda kita yang sedang berpuasa. Bahkan kita rasakan godaan cobaannya itu lebih berat daripada di bulan-bulan yang bukan bulan suci Ramadan. Saat kita berpuasa, kita melihat seseorang sedang minum air mineral walaupun di gelas. Kita melihatnya indah sekali, menggiurkan kita. Padahal yang diminum adalah air putih, bukan air teh, bukan air kopi, bukan susu, bukan es teler dan lain sebagainya.
Tapi kenapa? Ketika kita saksikan, saat kita berpuasa, kita ingin sekali menghirup air itu. Itulah godaan. Godaan yang datang kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang yang berpuasa. Maka menurut pendapat saya bahwasanya memang setan itu benar-benar Allah belenggu, namun yang dibelenggu adalah wujudnya setan, namun tiupan-tiupannya itu tembus ke dalam diri manusia yang ia menggoda manusia untuk lalai dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan kita penuh dengan godaan. Syahwat kita menggoda kita. Setan membisikkan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan dalam diri manusia saat kita berpuasa. Kita merasakan kok begitu beratnya puasa yang kita laksanakan. Ingin melakukan perbuatan baik, amal soleh. Selalu kita berusaha keras. Lantaran godaan dan cobaan itu datang dalam diri kita. Baik lewat syahwat maupun godaan setan. Walaupun hadis mengatakan setan itu dipenjara, tapi yang dipenjara adalah wujudnya, namun tiupan-tiupannya sampai kepada kita semua. Oleh sebab itu, tidak ada yang mampu untuk menghalangi kita. Tidak ada yang mampu untuk menggoda kita. Baik itu setan maupun syahwat kita, kalau kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita selalu berzikir pada Allah. Maka dengan seringnya kita berzikir kepada Allah, berarti kita selalu memohon pada Allah untuk dijadikan perisai, untuk dijadikan halangan dan juga benteng buat kita, agar Allah jauhkan kita daripada godaan syahwat maupun setan saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Saya kira itu ya penjelasan hadis ini tentang hadis yang menerangkan Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk orang-orang yang berpuasa. Dengan maksud tujuan adalah agar orang yang berpuasa berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih amal-amal soleh. Lalu Allah tutup rapat-rapat pintu neraka agar mereka orang-orang yang berpuasa jangan sekali-kali melakukan perbuatan maksiat maupun dosa yang menyebabkan pintu neraka terbuka dan kita dapat memasukinya. Jangan sampai itu. Kalau Allah sudah tutup pintu neraka, kita jangan memaksa kepada Allah untuk dibuka yang menyebabkan kita masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, maka di bulan suci Ramadan yang mulia ini, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, mari kita raih amal-amal soleh sebanyak-banyaknya saat Allah bukakan pintu surga, dan dengan amal soleh itu Allah berikan rahmat kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat sehingga Allah tutup pintu neraka itu dan kita tidak boleh memasukinya, pintu neraka. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga diri kita sehingga kita selalu meraih amal-amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya sahabat silaturahim yang saya muliakan. Ini saja saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.